Terima kasih Anda masih di Galeri Publik Jak TV dan kita masih membahas bagaimana melatih anak berpuasa sejak dini. Butuh peran keluarga agar anak bisa mendalami makna puasa. Ya, artinya bisa dibilang kalau anak sudah bisa menjalankan tidak makan, tidak minum, itu sudah baik ya. Baru Sudah setelah itu bisa. dimasukin unsur ibadahnya. Iya. Aha, nah bagaimana menanamkan sholat untuk anak-anak? Saya tanya ke Mbak Ratna dulu sebelum ke Bu Rahmi, bagaimana menanamkan anak-anak selain tidak makan, tidak puasa, tapi juga perlu loh menjalankan sholat dari subuh sampai dengan isya, harus 5 waktu, bagaimana Ya, Mbak? kalau sholat memang di luar bulan Ramadan juga mereka sudah dibiasakan untuk sholat 5 waktu. Soalnya itu buat bargain. Mereka kan suka mau main. Oke, boleh main, tapi sholat dulu. Jadi jangan main terus lupa waktu sholat, lupa terus udah tahu-tahu udah lewat, nggak boleh. Kalau tidak mau mengikuti aturan ini, komitmen ini, ya berarti nggak usah main. Pilih mana? Ya udah mau awalnya terpaksa gitu supaya boleh main, tapi kan lama-lama supaya jadi kebiasaan. Tapi satu hal lagi, anak-anak itu tidak bisa disuruh, dia harus diajak gitu. Misalnya Reki udah sholat belum? Lah Mami udah sholat belum? Lah kan gitu. Nah, seandainya memang lagi halangan ya saya cerita, oh ya Mami nggak sholat karena lagi berhalangan gitu. Nah, kecuali kalau pas tidak berhalangan, ayo sholat jamaah ya, ajak jamaah. Nah, yang kecil si Kesia malah sekarang seneng banget kalau diajak sholat jamaah. Seandainya Dece Mami mau sholat, ikut, nanti Dece yang jadi imam. Oke, silakan dikasih kesempatan untuk jadi imam. Jadi dia suka jadi imam kalau sholat lohor sama asar. Tapi giliran maghrib, Isya, Mami aja yang jadi imam gitu. Kadang-kadang anak-anak juga menjadi satu hal menyenangkan ketika bulan Ramadan adalah adanya sholat tarawih ya. Iya, Nah sholat ini tarawih kan itu juga. sholat tarawih tempat berkumpulnya anak-anak di masjid juga. Nah ini gimana nih Mbak Ratna? Ya, itulah di masjid itu setiap malam bulan Ramadan selalu ramai oleh anak-anak. Itu ada contoh yang positif, ada contoh negatifnya juga. Yang positif adalah kesempatan anak untuk sholat tarawih yang tidak pernah ditemuin di luar bulan Ramadan. Tapi contoh negatifnya, kalau datang ke masjid hanya untuk main-main, lari-larian, jerit-jeritan, nah itu yang tidak boleh ditiru gitu. Jadi ke masjid itu tujuannya apa sih? Ibadah sholat, boleh baca Al-Quran, boleh tadarus, tetapi tidak boleh lari-larian, main-main aja dan mengganggu orang yang sedang sholat gitu. Terus dia ngasih contoh, ada temannya dia yang lari-larian tapi didiemin aja sama ibunya. Terus dia komplain sama saya, Mami kok itu boleh sih lari-lari sama mamanya? Ya nggak apa-apa, mungkin mamanya belum tahu kalau sebenarnya tidak boleh gitu lari-larian. Kesia yang sudah tahu harus ngasih tahu temennya gitu. Coba kasih tahu deh temennya gitu, ajak. Sudah dia lari ke temennya gitu, ngasih tahu. Nggak mau anaknya, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah kasih tahu. Ya gimana nih Mbak Rami, menanamkan sholat 5 waktu ketika bulan puasa sekaligus menahan makan dan juga minum. Iya, sebetulnya kan pendidikan sholat itu kan juga dia sebenarnya lebih awal dari puasa. Karena pendidikan sholat hanya berhubungan dengan gerakan dan bacaan, sehingga seharusnya sih ketika dia latihan berpuasa dia sudah juga latihan untuk sholat, sehingga kita ingatkan, yuk dek kita sholat, betul, bukan menyuruh tapi mengajak ya, ayo dek kita sholat sampai 5 menit lagi atau sekarang. Jadi kalau misalkan azannya jam 12:15, itu jam 12 sampai jam 12 dulu itu udah woro-woro, udah ya. So, nanti kalau jarum panjangnya ke angka 3, kita sholat ya gitu. Nanti dia udah jangan lagi anak asik-asik main tiba-tiba sholat. Nah itu yang membuat anak marah, tidak mau. Ya, sehingga dia juga diingatkan nanti kalau bunda pergi, adik nanti sholatnya sama-sama abang ya. Atau nanti saya bilang pesan sama abangnya, abang nanti bunda pulangnya mungkin agak maghrib, menjelang menjelang berbuka abang tadarus sama adik-adik ya. Jadi benar-benar kita mesti bekerja sama, nggak bisa sendiri. Terutama untuk ibunya yang sibuk atau bekerja. Jadi kerjasama dengan pengasuh, kerjasama dengan nenek dan kakek yang ada di rumah, kerjasama dengan ayahnya juga. Gitu. Dan sholat itu adalah bagian dari ibadah yang juga dilakukan pada saat bulan Ramadan. Jadi sholat iya, baca Quran ya. Kata anak saya yang masih kelas 3, aku bacanya belum lancar, nggak apa-apa. Umi saja, Umi itu ikro ya, kayak buku belajar membaca, nggak apa-apa. Yang penting adik melancarkannya saja. Nah, satu hal tadi Mbak Ratna bilang, untuk ke masjid itu memang anak harus dibiasakan juga, sama seperti tingkah laku yang lain. Kalau dia mau ke masjid harus sudah bisa baik dulu. Ya, kita sapa penelpon yang sudah masuk. Selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Novi Ferdian, Mbak, di Tenggareng. Ya, silakan, ada pertanyaan atau komentar, Bapak? Iya, mengenai masalah anak-anak umur saya di sini di rumah, sekitar di 3 tahun sama 6 tahun di sini.
Mhm. Jadi anak saya nih lagi saya coba bantu untuk melakukan puasa Mhm. di jam 12, tetapi saya harus istirahatkan dia untuk berbuka dulu. Halo. Ya, kemudian lanjutkan Bapak. Ya. Kemudian ya pada saat sekarang yang mendekati maghrib, saya sangat kasihan melihatnya. Jadi setelah dia bersama untuk berbuka puasa lagi, saya sang ibunya di sini sempat menahan untuk coba ditahan dulu sampai nanti maghrib. Kira-kira apakah berdosa kalau kita tahan-tahan gitu, Ya. atau memang sebatas pelajaran saja, ya nggak apa-apa kita izinin berbuka begitu, Pak. Ya, Kira-kira baik. gimana ya, Ustaz? Baik, terima kasih. Ya, ini orang tua yang mungkin merasa kasihan ya ngeliat anaknya udah mulai lemes, minta makan, minta minum, tapi udah tahan dulu sampai maghrib. Nah, ini apakah hukumnya dan bagaimana harusnya orang tua? Karena ini namanya latihan, Bapak Ibu juga jangan terlalu mudah membiarkan membuka, jangan juga gak boleh gitu. Lihat kondisi anak, kalau udah lemes banget, udah dehidrasi, Bapak tanya ke dia, bagaimana Dek, masih mau diteruskan atau tidak gitu. Aku masih mau. Nah, kalau anaknya bilang masih mau, oke, kita temani, kita ajak dia untuk bercerita, kita ajak tiduran gitu ya. Kalau kemudian kita lihat dia udah rewel, kemudian udah kelihatan kayaknya udah mulai kulitnya kekurangan pucat dan sebagainya, dia udah yang udah gitu ya. Ya sudah, rasanya mungkin latihannya sampai sini saja ya Nak ya. Kamu boleh berbuka sekarang gitu. Jadi nggak dosa ya Pak gitu. Artinya kalau memang dia kelihatannya memang dia sudah tidak kuat lagi, boleh silahkan dia diberikan kesempatan untuk berbuka puasa. Karena ini merupakan ajang latihan ya, bukan ajang kewajiban militer yang harus benar-benar selesai sampai jam 6. Karena masih anak-anak ya tadi, belum ya tadi ya, kalau diwajibkan adalah setelah dia balik balik. Di bulan puasa juga anak-anak juga perlu dilatih untuk lebih peduli terhadap sesama. Saya tanya ke Mbak Ratna, bagaimana nih melatih kepedulian anak mungkin untuk berzakat atau amal. Tapi kan dulu ya sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Halo, Ya, dengan siapa, di mana Ibu? dengan Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi Ya, ada Pak pertanyaan Selatan. atau komentar? Ya, Ya, silakan Ibu Dewi. ya. Sore. Sore. Ya, Ya. Halo, ya silakan Ya. Ibu Ibu Dewi. Dewi di Jakarta Selatan. Ada pertanyaan atau komentar Ibu, silakan. Cuman mau nanya Pak, Mhm. untuk melatih puasa kan mungkin insya Allah anak udah mau ya. Cuman untuk melatih baca Al-Quran itu kan agak susah ya. Ya, Nah, itu saja. iya terus saya kan melatih nih anak untuk kelas 3 dan kelas 6. Ya. Itu untuk melatih baca Quran. Mhm. Nah, alhamdulillah dengan motivasi hadiah gitu kan. Karena anak-anak kan kalau tidak ada motivasi kan agak Ya. sulit. Iya. Mhm. Akhirnya alhamdulillah sehari ini sudah 1 juz. Alhamdulillah. Iya. Baik. Oke, kita juga Selamat akhirnya Ibu. Apa tuh? dengan ayahnya Rewardnya alhamdulillah apa? sekali gitu ya. Hadiahnya apa, Dengan Ibu? salat, ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah sesuatu ya yang dia suka gitu kan. Iya. Ya. Cuman kita juga kaget dari Isya sampai subuh tuh 1 juz. Ya. Baik, terima kasih Bu atas Iya. pertanyaan Itu dan aja tuh, komentarnya. bagaimana Mhm. Ya, terima kasih. Ya, ini gimana nih untuk Ya, melatih baca Al-Quran? kalau memang anak itu masih kecil, hadiah itu memang salah satu penguat tingkah laku. Dia memang boleh dilakukan. Hadiahnya mungkin tidak hanya bentuknya materi seperti Mbak Lesti katakan, Mbak Ratna, bisa dipelukan, bisa di prom ya, cuma diusap-usap atau jempol gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang usianya masih antara 7 sampai 9 tahun, hadiah memang sangat efektif. Tapi kalau udah mulai di atas 10 tahun atau 9 tahun itu udah nggak efektif Ya, lagi. Selain karena memang sudah terbentuk di usia itu yang dimasuklah kognitifnya, yaitu the reason why-nya kenapa mesti membaca Quran, kemudian apa pahala yang dia akan dapatkan kalau dia membaca Al-Quran. Jadi kalau masih kecil-kecil nggak apa-apa Nggak dikasih. masalah Nggak ya. masalah. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana melatih anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, mungkin beramal di kotak masjid atau bagaimana nih Mbak Ya. Ratna? Kalau aku sih membiasakan sebelum Ramadan aku memakai istilah serbu. Serbu itu singkatan sedekah sehari 1000. Diusahakan setiap hari sedekah walaupun hanya Rp1.000 itu minimalnya gitu. Kalau lebih ya itu akan lebih bagus gitu. Tapi minimal setiap hari harus dibiasakan. Jangan sekalinya tapi banyak tapi cuma sekalinya gitu. Jadi kalau bisa
dibiasakan. Kadang-kadang malahan kita yang lupa gitu. Di jalan tahu-tahu anak-anak teriak, "Mami serbu, serbu, serbu," gitu. Mbaknya kayak yang baru, pengasuh baru, "Apaan sih serbu, serbu?" bingung gitu. Takut apa kita serbu, itu serbu gitu. Minta uang itu mau ngasih orang. Oh ya ampun, sedekah sehari 1.000 ya udah dikasih. Ya seperti itu. Terus pas bulan Ramadan biasanya banyak acara buka bersama anak yatim. Itu anak-anak saya ajak. Malahan saya ajak mereka juga untuk menghibur mereka. Ayo kita nyanyi, kita kolaborasi bertiga nyanyi gitu. Lagunya yang lagu religi yang anak-anak juga bisa mudah menghafalkan, terus bisa menghibur anak yatim. Karena biasanya anak yatim seusia mereka itu seneng gitu kalau yang menghibur sama-sama anak-anak gitu. Menarik ya, konsep serbu ya, sehari 1.000. Sedekah sehari 1.000. Sehari sedekah 1.000. Saya sapa lagi penelpon, selamat sore. Ya, terputus, dan Anda juga masih bisa interaktif bersama kami, tapi nanti Mbak Ratna Lisdi bersama Sultan akan menyanyikan satu lagu yang khusus diciptakan untuk menyemarakan bulan Ramadan ini ya, lagu religi. Ya, tadi memang menarik ya, Al-Quran, kemudian juga sholat dan juga bersedekah. Nah, ini konsep bersedekah yang tadi Mbak Ratna jalankan adalah konsep sehari 1.000. Nah, bagaimana konsep yang juga bisa diterapkan ke orang tua? Apakah harus sama seperti serbu juga? Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengantarkan takjil ya ke tetangga, atau di jalan orang-orang yang sedang berbuka puasa yang masih di jalan, atau kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang memang orang-orang itu membutuhkan takjil atau bahan untuk berbuka puasa gitu. Karena memang di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk mengembangkan ya semua yang namanya gold, emas dalam hati anak, mulai dari kedermawanan ya seperti Mas William dermawan gitu ya, kemudian rasa berbagi, kemudian mau mengikuti empati ya, merasakan rasa kesusahan orang lain itu sangat penting untuk ditanamkan pada bulan Ramadan, karena memang momennya ada, yaitu memberikan berbuka puasa. Apa nih kira-kira mungkin tips-tips ke orang tua semua yang ada di rumah, nanti kita tanyakan ke mereka. Anda jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini juga Mbak Ratna Lisdi akan menyanyikan satu lagu Ramadan. Tetap di JAK TV.